akan membuat keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Jadi masing-masing akan menuliskan keyakinan kelasnya di kertas ini, nanti Allah bagikan, kemudian tempel depan situ ya. Jadi masing-masing menuliskan keyakinannya masing-masing. Ya, satu saja. Kemudian ditempel di depan. Ya, siap ya? Saya mulai warna Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arga dari kelas 5B. Saya merasa senang sekali karena saya belajar untuk bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fresyarika dari kelas 5A. Saya merasa senang sekali karena saya belajar menghargai orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Kasianto, kemudian Bapak Ibu Guru dan teman-teman dari Unmul ya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan, kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang sehat bahagia. Kemudian sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saya ucapkan banyak sekali terima kasih terutama kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan waktu, kesempatan kepada saya dan kepada teman-teman guru dan teman-teman dari Unmul yang bersedia hadir di sini. Jadi di sini saya akan menyampaikan materi tentang penerapan budaya positif di sekolah. Jadi di sini sekali lagi saya minta maaf, saya bukan berarti yang lebih pintar atau yang lebih banyak ilmunya. Di sini hanya ditugaskan dari program guru darat untuk berbagi ilmu yang telah saya dapatkan.
Jadi ini adalah salah satu bentuk aksi nyata. Jadi yang sudah kita pelajari kita implementasikan di sekolah. Nah, di sini ada konsep budaya positif. Itu ada 7 materi. Yang pertama perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua adalah budaya positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. 4 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol restitusi, 6 keyakinan kelas, dan 7 segitiga restitusi. Dari 7 materi ini, apakah adik-adik sudah pernah mendapatkannya di bangku kuliah? Belum ya? Kemudian yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila atau P3 ya. Jadi saat ini profil pelajar Pancasila itu sangat digembar-gemborkan dalam kurikulum Merdeka Belajar ya. Kemudian seperti kita ketahui profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. 4 kreatif. 5 bernalar kritis dan 6 mandiri. Jadi ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi termasuk penyusunan visi sekolah pun orientasinya kepada profil pelajar Pancasila. Kemudian disiplin positif. Kata disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang berarti belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik. Jadi bukan ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu murninya kesadaran dari dalam diri kita sendiri. Jadi akan yang kita bangun itu pada siswa kita itu adalah motivasi intrinsik, motivasi atau kesadaran dari murid-murid kita sendiri. Jadi bukan ekstrinsik. Kalau ekstrinsik itu kan misalnya murid patuh pada peraturan itu karena takut ada tata tertibnya atau ada hukumannya. Jadi dia motivasinya dari luar, dari gurunya. Kalau dari kesadaran dari diri sendiri kan intrinsik. Jadi dia sadar untuk tidak melakukan kesalahan. Jadi dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi apa itu kebajikan universal nanti dibahas lagi di materi berikutnya. Jadi sebagai pendidik, kita dulu tujuannya kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin tinggi sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nah ini yang saya dapatkan juga yang sering juga diterapkan di sekolah kita, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin selama ini kalau di sekolah kita sebagai guru pendidik itu sering kali menerapkan yang namanya hukuman. Jadi hukuman ini kalau di sini sistem tidak akan berjalan jika murid tidak takut, kan ada juga sistem apa murid yang bandel gitu. Nah, kemudian kalau konsekuensi memerlukan monitoring terus-menerus dari guru. Kemudian murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian yang kedua mendorong menyalahkan diri. Kalau konsekuensi mendorong kepatuhan dan institusi adalah mendorong disiplin positif. Kemudian anak belajar menyembunyikan kesalahan, itu kalau hukuman ya. Kemudian konsekuensi adalah anak belajar taat peraturan. Kalau restitusi anak belajar memecahkan masalah. Dan selanjutnya seperti yang di layar itu. Jadi kalau menurut Bapak Ibu atau teman-teman dari 3 ini, kira-kira mana yang lebih baik? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Restitusi ya, betul sekali. Nah ini
hukuman atau konsekuensi. Misalnya tindakan guru mencatat 100 kali kalimat saya tidak akan terlambat lagi ke sekolah, seperti itu. Sering ketemu itu ya. Itu kalau menurut teman-teman ini hukuman atau restitusi? Ya. Kalau misalnya hukuman itu sifatnya fisik biasanya, ya gitu. Terus tidak ada hubungannya atau kaitannya dengan apa yang mereka lakukan, ya gitu. Ya, kalau mencatat 100 kali kalimat saya tidak akan terlambat lagi, itu hukuman atau konsekuensi ya benar. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman, betul. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, ya betul, konsekuensi. Kemudian murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah, ya betul, hukuman. Tapi kalau di sini misalnya murid diminta push up 15 kali karena terlambat masuk pelajaran PJOK, itu gimana? Konsekuensi. Jadi ada kaitannya tuh ya. Misalnya push up itu kan ada kaitannya dengan PJOK seperti itu. Kemudian menggantikan kertas tugas teman karena telah dicoret-coret, konsekuensi. Kemudian berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman, hukuman. Kemudian terakhir berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab soal, ya hukuman juga. Jadi sudah paham semua ya, alhamdulillah. Kemudian selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Ini menurut Dian Gosen menyatakan ada 3 motivasi. Yang pertama, untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Jadi mungkin selama ini murid kita itu di sekolah itu berperilaku baik, terpuji itu karena menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Jadi mungkin ada timbul pertanyaan, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Misalnya tidak menyapu kelasnya. Nah itu salah satu motivasi ekstrinsik ya, maksudnya motivasi ekstrinsik dari luar karena takut peraturan atau takut hukuman. Kemudian motivasi yang kedua untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Pertanyaannya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kalau menurut Bapak Ibu atau teman-teman itu baik atau tidak? Ya, ada baiknya, ada tidaknya. Baiknya itu biasanya jangkanya pendek. Kalau jangka panjangnya, jadi anak itu tergantung, jadi mengharapkan imbalan terus. Jadi nanti imbalan apa yang akan saya dapatkan? Tapi dengan catatan, imbalan di sini maksudnya adalah imbalan berupa jasa, berupa barang atau uang. Lalu kalau imbalan berupa verbal, pujian itu bagus ya. Jadi di sini maksudnya adalah penghargaan dalam bentuk barang. Kemudian selanjutnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Dari ketiga ini, yang 2 di atas itu adalah motivasi ekstrinsik. Kemudian yang terakhir yang bawah adalah motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam dirinya sendiri. Selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup ya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Kemudian yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Dan yang kelima, kebutuhan kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup, itu lebih ke kebutuhan fisiologis ya, kebutuhan jasmani. Kalau yang 2-5 itu kebutuhan psikologis atau rohani. Kemudian ada contoh, misalnya ada ibu guru menangani kasus kelas 2 misalnya, 2 orang dikelahi, yang satu itu mengalami
mengambil atau mencuri bekal makanan temannya. Kemudian yang satu menangis atau mengadu ke gurunya. Biasanya temannya mengambil itu, yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yang pertama. Biasanya ditanya oleh guru, kenapa kamu mencuri bekal temanmu? Karena saya lapar, Pak. Jadi kebutuhan yang pertama yang ingin dia penuhi yaitu kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan itu kan misalnya kan sandang, pangan, papan gitu ya. Kemudian yang kedua, kasih sayang atau rasa diterima. Misalnya itu kan banyak teman-teman pernah menemui murid yang dikucilkan muridnya atau tidak perhatikan gurunya. Misalnya ada teman yang buat onar, itu mungkin karena dia ingin merasa diperhatikan oleh gurunya. Kemudian penguasaan contohnya tadi, kasus tadi yang anak yang mencuri bekal temannya, mungkin dia merasa hebat kalau bisa mencuri barang temannya. Kemudian kebebasan dan kesenangan. Lanjut ya. Nah, ini 5 posisi kontrol restitusi: penghukum, pembuat merasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan manajer. Jadi posisi guru, posisinya ada 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, di sini ada tabelnya, kelihatan nggak? Kelihatan ya, kurang jelas. Kita lanjut saja. Nah, di sini ada video yang menjelaskan tentang 5 posisi kontrol tadi beserta perilaku-perilaku yang dilakukan oleh guru dan muridnya. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi penang. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Nareng yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Selamat pagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Saatnya masuk kembali. Anak-anak segera siapkan diri. Belajar dengan penuh semangat. Terima kasih. It's time for students back to the classroom Baik Bu. and prepare for lessons with good Maaf Bu, spirit. saya
sekolah, menurut kamu keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ya, terima kasih. Dari video yang kita tonton tadi tentang posisi kontrol guru dari 5 kelimatan itu, kira-kira posisi mana yang paling ideal kita terapkan pada murid kita sebagai manajer ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga posisi-posisi yang lain itu ada kalanya perlu kita terapkan juga. Jadi yang paling ideal adalah posisi sebagai manajer. Kemudian materi selanjutnya adalah tentang keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi biasanya pembentukan keyakinan kelas itu biasanya di awal pembelajaran atau pengajaran baru ya. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Contohnya misalnya keyakinan kelas yang dibuat di kelas itu tidak membuang sampah sembarangan. Itu kan lebih spesifik. Jadi kita ubah ke yang lebih universal. Misalnya menjaga kebersihan lingkungan seperti itu. Kemudian keyakinan kelas nantinya dibuat dalam bentuk positif. Jadi dalam pernyataan-pernyataan yang dalam itu nanti tidak ada kata-kata tidak atau jangan. Seperti tadi, jangan membuang sampah sembarangan, itu kita hilangkan, kita ubah menjadi menjaga kebersihan lingkungan. Itu kan artinya sama, itu kan arahnya ke situ. Jadi dibuatnya ke kata-kata yang positif. Kata-kata jangan atau tidak itu kalau bisa dihilangkan. Kemudian selanjutnya adalah segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi segitiga restitusi ini adalah sebuah tahapan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi guru biasanya. Seperti tadi yang kasus di video tadi.
Kemudian ada tahapan-tahapan segitiga restitusi. Yang pertama tahapannya adalah menstabilkan identitas. Misalnya ada kasus, guru menangani kasus seorang murid, kata-kata apa yang tepat kita sampaikan kepada murid untuk menstabilkan identitas. Contohnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu. Kemudian tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kata-katanya, kamu tentunya punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Seperti itu kata-katanya. Kemudian tahap yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Jadi berdasarkan keyakinan yang sudah dibuat dan disepakati bersama di kelas. Tentunya keyakinan yang dibuat oleh guru dan muridnya. Di kelas apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu tahapan-tahapan segitiga restitusi. Jadi demikian materi yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup, saya refleksi dulu mungkin dalam kegiatan ini dari awal hingga akhir, adakah manfaat yang Bapak Ibu atau teman-teman dapat? Kemudian hal apa yang kurang atau perlu ditambahi dalam kegiatan ini sehingga kedepannya kegiatan ini bisa lebih baik lagi. Jadi siapa yang ingin mendapatkan silakan. Dikira hal apa yang telah didapatkan dari awal hingga akhir tadi. Bagaimana perasaannya? Atau senang atau bosan atau gimana? Silahkan. Siapa yang duluan silahkan menyampaikan. Gak apa-apa, refleksi aja. Apa yang ada didapatkan? Mungkin pertama-tama terima kasih atas penyampaian materi yang sudah diberikan. Yang pertama mungkin ungkapan perasaan saya. Tentu sangat senang sekali karena jujur ini pertama kali saya menerima materi seperti ini. Baru pertama kali mendengar tentang restitusi segala materi yang sudah disampaikan dan tentu memberikan saya ilmu yang baru untuk apalagi saya sebagai seorang mahasiswa pendidik, seorang mahasiswa dari jurusan FKIP pendidikan guru. Tentu ini sangat membantu sekali untuk membangun karakter saya sebagai seorang guru dan pemikiran seperti itu. Ya, terima kasih dari teman mahasiswa tadi. Kemudian apa yang kurang, apa yang perlu ditambahi dari kegiatan ini supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Mungkin Putri, alumni sini ya dulu ya. Gimana Put? Silahkan Put komentarnya. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin yang perlu diperbaiki mungkin lebih ke videonya ya Kak. Itu terlalu ya sebagai opening gitu. Tapi kalau misalnya dari tampilan PowerPoint atau segalanya sudah baik sekali, penyampaian materi juga sudah sangat jelas dapat dipahami oleh teman-teman semua. Ya saya rasa itu aja. Terima kasih masukannya. Semoga menjadi perbaikan untuk saya ke depannya. Ibu Sis. Mungkin sedikit mas, ya. Mungkin ini materinya sangat bagus sekali, alhamdulillah, masya Allah. Baru ini istilahnya bisa sebagai guru selama beberapa belas tahun mengajar, baru mendapat pencerahan. Oh, seperti ini kan seharusnya seorang guru bersikap. Terima kasih banyak Pak Wahid atas ilmunya. Mungkin kekurangannya hanya satu, guru tidak diundang semua, seperti itu. Karena jangan hanya saya yang mendapat pencerahan, teman-teman rekan guru yang lain juga seharusnya mendapat pencerahan, seperti itu Bapak. Terima kasih banyak ilmunya hari ini. Sukses terus buat Pak Wahid. Itu saja. Ya, terima kasih Bu Sis. Mungkin nanti ada lain waktu Bu ya. Mungkin kalau sekarang bahasanya yang berbeda, pasti semuanya bahasa ini. Ya, mungkin sekarang ini Bapak Ibu yang mungkin sibuk Bu ya ngurusin kelasnya gitu. Ya, terima kasih. Demikian tadi penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih banyak. Dari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih Pak Wahid untuk presentasinya. Jadi ini kebetulan dulu ada mahasiswa yang datang, jadi kemungkinan agak ramai Pak Wahid. Kalau nanti videonya